Halo guys, berjumpa lagi di channel Agung Abednego. Di sini kita akan mencoba mendesain perahu tradisional Maluku berbentuk 3 dimensi dengan menggunakan maksud modeler. Perahu ini biasa disebut kole-kole atau semang yang sampai sekarang ini masih banyak digunakan di daerah pesisir pantai Kota Ambon atau Maluku dan sekitarnya. Sekali lagi, Agung Abednego ingatkan kepada teman-teman bahwa Agung Abednego bukan jagoan maksud. Tapi Agung Abednego hanya ingin berbagi apa yang Agung tahu tentang software ini, yaitu maksud modeler, dan di sini kita sama-sama belajar ya. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Agung, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Karena itu semua gratis ya guys. Yang tujuannya agar membantu channel Agung Abednego mengembangkan tutorial ini ke depannya. Oke, kita tidak usah panjang lebar ceritanya, langsung saja saksikan video ini. Ya, kita masuk di maksud kanan samping, atau flat. Nah, bagian bawahnya masuk di 3 dimensi. Kita masuk pandangan samping lagi. Untuk ini terlalu panjang, kita geser ke belakang sedikit, tekan shift tahan agar lurus. Tambahkan control point. Karena di perahu tradisional ini di bagian haluan dan buritan hampir sama, jadi control point kita jumlahnya samakan aja. Setelah itu kita samakan tingginya. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian blok pada bagian di atas semua, kemudian masuk kontrol properties, height-nya kontrol properties, height-nya kita Ctrl V, kemudian oke. Setelah itu kita blok semua, kontrol properties, offsetnya no. Itu untuk kita sempitkan di bagian haluan. Ini juga kontrol properties, offsetnya no. Ya,
Nah, dapat kita lihat di sini. Setelah itu kita atur kontrol point. Setelah itu sesuaikan kontrol pointnya agar streamline, dan bentuk haluannya kita sesuaikan di sini. Untuk memindahkan kontrol point, tekan shift, tahan, kemudian geser agar tidak bengkok. Blok semua, blok, kemudian tekan shift, tahan agar tidak bengkok. Nah, ketika sudah kita kecilin begini, kita lanjutkan terus sampai rapi, dan kita ikuti bentuk lambungnya bagaimana pada bagian haluan. Kemudian kita pindah ke sini, kita sesuaikannya, usahakan jangan ada patah. Terus kita sesuaikan ini juga. Kita geser ini ke belakang sedikit. Ketika sudah fix, kita pindah ke buritan. Selanjutnya kita di bagian buritan, sama saja kita samakan, kecilin sedikit di bagian haluan ini. Prosesnya sama di bagian haluan tadi ya. Nah, setelah itu kita masuk 3 dimensi dulu, kita lihat, kita cek dulu. Nah, ini udah berbentuk 3 dimensinya, udah hampir berbentuk kapal, tapi di bagian haluan dan buritan belum diperbaiki. Ya, kita tajamkan di bagian haluan, kita atur, kita lihat dulu. Kita geser ini ke depan sedikit. Kasih naik sedikit karena perahu tradisional Maluku ini di bagian haluan dan buritan itu agak terangkat ke atas. Kita geser ke haluan sedikit, kemudian kita angkat. Pokoknya kita sesuaikan ya, lihat aja bentuknya bagaimana, kemudian kita ikuti. Sorry guys, motor berisi guys. Pokoknya lihat aja ya bagaimana bentuk haluannya, kemudian sesuaikan.
Ya, di sini sudah terbentuk perahunya, tetapi masih kaku ya. Nanti kita sesuaikan dari belakang untuk streamnya, mengatur kekakuan agar lebih streamline. Ini kita ganti warna dulu. Dapat kita lihat bahwa perahunya udah jadi. Kemudian selanjutnya kita atur panjangnya, kemudian kita masuk tampak samping, tampak 3 dimensinya seperti ini. Di sini kita atur kekakuan, long sticknya 2 nih, masih 2 berarti masih kaku. Kalau misalnya mau lebih streamline, kita atur aja bisa sampai maksimumnya berapa, nanti ada batasnya di situ. Ini pandangan depan. Untuk membuat gading nanti bisa dilihat pada video sebelumnya, saya sudah buat, nanti Anda cari aja cara membuat gading waterline dan transum juga ada semua, nanti Anda cari ya di playlist saya. Ya, langkah selanjutnya setelah selesai ini kita add surface, kita buat silinder, kita 0,02 meter ya, berarti 20 cm 20 mm. Nah, di sini kita atur lebarnya. Nah, kita masuk di pandangan atas, bisa dilihat. Kita kunci dulu yang sudah kita buat tadi perahunya, lock, kita centang. Setelah itu kita geser ke sini. Untuk misalnya kita membuat 2, kita blok aja, kemudian di duplikat sebanyak 1 kali dengan vertikalnya 0 ya, vertikalnya 0. Kemudian bawahnya kita sesuaikan ya, kita vertikal di sini kan 1 meter, kita blok, duplikat, kita ganti ini jadi 0, kemudian longitudinalnya kita ganti 1, kemudian oke. Nah, di situ sudah jadi 2. Nanti kita sesuaikan aja ya ininya, jaraknya tergantung Anda mau berapa, nanti Anda sesuaikan. Nah, kan di sini masih di atas. Untuk geser ke bawah kita blok semua, kemudian tekan shift tahan, geser ke bawah. Nah, setelah itu udah jadi, ini udah terbentuk perahunya ya. Sisa bagian samping kiri kanan dulu, kita tes. Kita atur panjang lebarnya ini ya, kayak gini atau pipa. Ini misalnya opsi itu adalah lebar dari kiri itu berapa, kemudian kanan itu berapa, kita samakan. Kita taruh
ketika di kiri kita taruh minus, kalau di kanan plus. Kalau Anda taruh plus, maka garis itu akan lari ke kanan. Kita ganti 0,5 aja. Jika kiri berarti minus 0,5, kanan 0,5. Kita kunci. Kalau selesai kita lock, checklist locknya. Setelah itu ya Anda bisa lihat udah kelihatan bentuknya. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita masuk di surface, add surface, buat plan. Sama saja langkah awal tadi. Kemudian kita kecilkan, kita ini untuk bagian sampingnya. Tahu kalau di kapal nih namanya finnya, kalau di perahu tradisional kurang tahu. Ini untuk yang otomatis fungsinya untuk menyeimbangkan kapal agar tidak terbalik. Kita atur height-nya, kita tambahkan control point, sama aja membuat lambung kapal tadi. Setelah itu kita blok ini kita pendekkan sedikit, selanjutnya ini kecilkan sedikit, kemudian kita kontrol, kita blok semua, kita duplikat sebanyak 1 kali, yang itu dengan ini 1. Itu udah 2 surface, kita tarik ke bawah, kemudian kita sambungkan lagi menggunakan blok garis ini, kemudian bond edge. Nah, setelah itu udah menyatu, kita geser ini ke bawah sedikit, kita geser ini, kemudian setelah itu masuk pandangan depan, kita buka juga surface-nya, sama aja seperti desain lambung tadi. Kita bentuk bagaimana bentuknya terserah Anda, mau bentuk kotak atau segitiga bisa. Di sini masih terpisah 2 ya. Untuk menjadikan 2 surface ini kita tambahkan control point dan kita gabungkan control point yang ini ke atas dengan cara kita ukuran dari situ kita copy, kita tambahkan control point dulu, kemudian ini kita copy height-nya ke sini, control properties, control V. Oke. Nah, ini udah surface-nya menjadi 2. Untuk memindahkan naik kita blok semua, kita bisa otomatis simetris ya, kiri kanan. Bagaimanapun bentuk bagian kanan, bagian kiri mengikuti. Ini dapat kita lihat udah bentuk seperti itu. Sisa Anda menyesuaikan bentuknya bagaimana. Anda mau bentuk lambung kapal seperti bentuk lambung kapal bisa, atau segitiga bisa. Sesuaikan aja ya, tergantung kemauan Anda bagaimana, mana yang lebih bagus. Ini kita geser ke sini, kita turunkan ini, ya kita pasang di sini. Untuk samakan kita blok. Kita blok ini kita geser agar melebar. Ini kita geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, setelah seperti ini, untuk
besar atau kecil, nanti atur di sini. Kita tambahkan control point agar tidak patah ya. Untuk menyesuaikan kekuatan nanti masuk di surfaces, kemudian atur long stiffnya. Nanti Anda lihat di bagian akhir. Di sini udah terbentuk. Ini kita geser ke haluan sedikit. Oke. Ikuti kursor ya. Nah, di sini udah terbentuk, tapi kelihatannya di bagian haluan masih terbuka, masih kosong ya. Oke, kita sesuaikan dulu, kita rapikan, kita kecilkan sedikit, terlalu besar ya. Kontrol properties naiknya. Oke, lanjut. Kita tambahkan kontrol di sini dulu. Kontrol point lebih banyak, lebih bagus juga agar dia lebih stream. Oke, kita geser. Kita geser masuk sedikit, tergantung Anda ya bagaimana bentuknya, nanti Anda sesuaikan. Setelah terbentuk seperti ini, kita masukkan dengan samping ya. Di bagian haluan dan buritan tadi kan masih terbuka, itu sisa kita sempitkan aja supaya dia tutup ya. Di sini kita kontrol C height nya, kemudian kontrol properties, kontrol V height nya, kontrol V. Nah, kita oke. Di situ udah kelihatan, udah langsung. Di sini juga lock semua, kontrol properties, height nya, kontrol V. Ini offsetnya kasih 0. Nah, kita masuk 3 dimensi. Ada kesalahan, kita kontrol set aja. Kemudian di sini kita copy height nya, kemudian kemudian blok semua, kontrol properties, height nya ya, udah tertutup. Kemudian kita copy ini offsetnya, blok semua, kontrol properties, offsetnya, kontrol V. Oke. Nah, udah jadi. Ini kita copy height nya, blok semua, kontrol properties, height nya di copy paste, seperti offsetnya juga. Ini kita copy offset, kontrol C. Oke, blok semua, kontrol properties, offsetnya. Oke, selesai. Udah jadi ya, udah terbentuk, udah kan. Oke, kita ganti warnanya aja, putih aja. Nah, di sini kita atur kekakuan, kita masuk di surfaces tadi ya, kita ganti long stiffnya 4, transfer stiffnya ini kita ganti 10, ini jadinya 3 aja. Setelah itu kita cek. Nah, jadinya seperti ini. Kita locking semua simetriknya. Ini kita checklist semua. Oke.
Nah, ada 2 itu kita atur di sini aja, kita kurangi. Misalnya yang copy of cylinder ini kita tidak usah jadi simetris, nah sudah jadi oke, sudah terbentuk perahu tradisional. Ini bagus untuk mancing ya, di pulau-pulau, di daerah-daerah pulau, mancing pakai perahu ini. Dan saya sering lihat di daerah Teluk Ambon, Maluku ini. Teluk Ambon itu sering mancing pakai ini, dan saya tertarik untuk melihat juga. Oke, kita lanjut. Dapat kita lihat di sini ketika aktif. Untuk membuat gading, nanti Anda lihat di video sebelumnya ya. Saya sudah buat cara membuat gading, batok plane, dan waterline. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Agung Abednego dan yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga Anda berhasil dan sukses selalu. Sampai jumpa.